habis kota dan kami tidak minta apa-apa seperti ini. Jadikan saya sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terdengar sampai ke belakang. Saudara semuanya, hidup manusia itu dalam dua keadaan ya. Kadang dia sendiri, kadang dia bersama orang lain. Nah, kadang-kadang orang kalau sendiri itu merasa kejenuhan ya, bosan, bahkan mungkin stres ya. Mohon maaf nih, biasanya orang yang sudah pensiun, orang yang putus cinta misalnya, atau merasa dalam sendiri dia stres ya ketika sendiri. Nah, bagaimana solusi supaya dalam kesendirian ini kita bisa menghadapi dengan tetap bahagia ya? Salah satunya kita memahami ketika dalam kesendirian. Pertama adalah pahami hidup ini seolah sendiri ya. Artinya apa? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, orang lain tidak tahu. Betul ya Bu ya? Orang lain tidak tahu isi hati kita. Orang lain tidak tahu keinginan kita. Nah, maka hanya Allah Tuhan yang tahu. Artinya dalam kesendirian kita jangan banyak berharap pada makhluk, pada orang lain, tapi berharap pada Allah atau Tuhan ya. Karena Allah yang Maha mengetahui keadaan kita, keinginan kita. Ya, adukan ya, curhatlah kepada Tuhan atau kepada Allah sehingga kita tetap bahagia dalam kesendirian ya, tidak stres gitu ya. Jadi dalam kesendirian mari kita berharap pada Allah, pada Tuhan ya, laporkan, curhatkan apa yang jadi masalah kita, insya Allah kita tetap bahagia ya. Yang kedua, dalam kesendirian kita pahami bahwa kita tidak sendiri ya. Artinya apa? Ketika kita merasa dalam kesibukan atau dalam punya masalah, kesedihan ya, jangan merasa paling ya, paling menderita, paling susah, tidak. Di atas langit ada langit, di bawah bumi ada bumi. Artinya banyak orang lain yang susah juga seperti kita. Artinya mari kita berikan yang terbaik ya. Jadikanlah kita orang yang mulia dalam kesendirian ya. Dan dalam Al-Quran sebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Artinya dalam kesendirian ini mari kita jangan merasa paling terhina, paling susah, paling menderita, tapi jadikan yang terbaik ya. Jadi orang bertakwa dengan kesendirian ini ya, sehingga kita tidak stres. Yang ketiga, hakikat hidup kita sendiri tapi kita tidak sendiri. Yang ketiga, maka kita jangan menyendiri ya. Artinya apa? Orang yang banyak menyendiri itu, mohon maaf nih, banyak pikiran negatif ya. Bahkan setan selalu menggoda kita. Bahkan Rasulullah mengibaratkan bahwa domba itu, serigala itu akan menerkam domba yang sendiri, terpisah dari gerombolannya. Artinya orang yang banyak menyendiri, banyak godaan setannya, banyak berbuat negatif. Nauzubillah. Mohon maaf nih, kasus-kasus orang yang bunuh diri karena dia dalam kesendirian dia pikirkan masalahnya ya, sehingga dia stres dan sebagainya. Maka sekali lagi kita jangan menyendiri. Artinya kita harus bergaul, bersosialisasi ya. Banyak bergaul tuh, berorganisasi, berjamaah ya. Kita tidak sendiri ya. Sehingga kita bisa memberikan manfaat ketika bersama orang lain ya. Jadi sekali lagi kita jangan menyendiri, mari kita bermasyarakat, bergaul. Tapi jangan salah dan bergaul ya. Yang keempat, hakikat hidup kita sendiri tapi kita tidak sendiri, maka kita jangan menyendiri. Karena hidup kita bukan untuk diri kita sendiri ya. Hidup kita itu orang lain ya. Ibu seorang ibu untuk anaknya ya, seorang istri untuk suaminya ya, bapak untuk anaknya, pak sopir hari ini untuk penumpangnya. Jadi kita itu hidup untuk orang lain. Bahkan kualitas manusia itu tergantung kemanfaatnya pada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Artinya mari berikan manfaat dengan posisi kita ya. Manfaat dengan kata-kata kita, manfaat dengan harta kita. Insya Allah kita tidak stres ketika sendiri karena kita memberi manfaat ya. Jadi sekali lagi berikan manfaat pada orang lain ya. Dan terakhir saya ulangi, hakikat hidup kita sendiri tapi kita tidak sendiri, maka kita jangan menyendiri karena hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Tapi yang terakhir, semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Artinya apa? Kalau kita berbuat baik, kebaikan itu akan kembali pada kita. Kalau kita berbuat jahat, akibat kejahatan itu akan pada diri kita. Man amila sholihan falinafsihi wa man asya'a ma'aliha wa ma rabbuka bizzalamil 'abid. Barang siapa beramal kebaikan, beramal soleh, dia akan merasakan nikmatnya atau kebahagiaannya, balasannya. Tapi kalau dia berbuat jahat, maka dia akan menanggung akibatnya sendiri. Wa ma rabbuka bizzalamil 'abid. Sungguh Tuhanmu tidak menzalimi hambanya ya, menzalimi hambanya. Jadi sekali lagi, apa yang kita lakukan akan kembali pada diri kita. Walaupun kita untuk orang lain misalnya, untuk keluarga, untuk anak istri, tapi segi pahala kita yang
akan merasakan, kita akan menikmati bahagia. Jadi sekali lagi saudara semuanya, dalam kesendirian jangan sampai stres, jangan sampai putus asa. Dan mari hidup ini harus berjamaah. Hari ini di bis kota ini kita semuanya bersama. Semoga kita semuanya walaupun sendiri kita tetap bahagia. Dan insya Allah dari Pos Kota untuk mengajak bahagia. Selamat berbahagia baik ketika sendiri maupun bersama orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.